Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, kalam itu atau ucapan. Wa adalah al-labzu, suara. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang dapat dimengerti ketika diucapkan. Bil wadai, dengan memakai bahasa Arab. Yakni, maksudnya, annal kalama, bahwa kalam itu, perkataan itu, indan nahwina, menurut pandangan ulama nahwu, huwa adalah al-lafzu, suara, ila akhiri, sampai akhirnya itu kalam, wal lafzu murakkab mufid bil wadi. Sekarang melanjut pembahasan al-lafzu. Fal-lafzu, lafaz itu, huwa adalah as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mencakup, ala ba'dil hurufi al-hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah, huruf alif, ba, ta, dan seterusnya itu. Ka Zaidin, seperti kata Zaidin. Fa innahu, maka sungguhnya kata Zaid itu, sautun, adalah suara, ishtamala, yang mencakup, ala zai, atas huruf zai, wal ya'i, huruf ya, wad dali, dan huruf dal, Zaidun. Fa'il lam yashtamil, jika ucapan itu tidak mencakup, ala ba'dil hurufi, atas bagian huruf, kasauti tibli, seperti suara gendang. Jika suara itu tidak mencakup huruf-huruf hijaiyah, kasauti tibli, seperti suara gendang ketika dipukul, berbunyi dug 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 dug, fala yusamma kalaman, maka ini lafzan, maka ini tidak disebut dengan lafaz, karena dia tidak berbunyi menggunakan huruf hijaiyah. Fa kharaja bil lafzi, nah karena itu keluar dengan kata lafaz ini, maka na mufidan, perkataan adalah yang memberi faidah, memberi pengertian. Walam yakun lafzan, dan tidak berupa lafaz. Kal isyarati, seperti kata tunjuk. Wal kitabati, dan tulisan. Wal uqadi, dan satu ikatan. Wal nusabi, dan tanda. Nah, keempat contoh itu, fala tusamma kalaman, maka tidak disebut dengan kalam, indan nuhati, menurut ulama nahu, karena dia tidak menggunakan kata atau menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Wal murakkabu, dan murakkab itu, ma tarakkaba, sesuatu yang tersusun, dua kata yang tersusun, min kalimataini, dari dua kalimat, fa aksara, atau lebih. Ka qoma Zaidun, seperti perkataan kita, qoma Zaidun, telah berdiri Zaid. Wa Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ini ada ungkapan qama Zaidun dan ungkapan Zaidun qaimun. Wal misalul awwalu, misal yang pertama, qama Zaidun itu fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Nah, kemudian dijelaskan, wa kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il itu hukumnya dimarfu'kan, dirafa'kan. Wal misalus tsani, misal yang kedua, yaitu qaimun,
mubtada'un habarun, mubtada' dan habar. Wa kullu mubtada'in, setiap mubtada' marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan al-ibtida'. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada', dan setiap khabar dirafakan mubtada'. Wa haraja bil murakkabi, keluar dengan kata murakkab, al mufradu, yaitu satu kata. Ka Zaidin, seperti kata Zaid. Fala yuqalu lahu kalamun aidon, maka itu tidak sebut dengan kalam juga. Inda nuhati, menurut ulama nahu. Wal mufidu, dan mufid, ma kata, apa ada yang memberi pengertian, pemahaman, faidatan, satu pemahaman, faidah, yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami alaiha, yang lebih bagus diam dari orang yang berbicara, wasami, dan yang mendengar. Kenapa tidak boleh bicara lagi? Karena sudah dimengerti ucapan itu, tidak perlu dipertanyakan lagi maksudnya apa. Apa contohnya? Ka qoma Zaidun wa Zaidun qaimun, seperti kata kita qoma Zaidun wa Zaidun qaimun. Nah, dua contoh ini sudah dimengerti maksudnya apa. Qoma Zaidun itu Zaid berdiri menggunakan fi'il dan fa'il. Wa Zaidun qaimun, dan sama juga Zaid berdiri menggunakan mubtada dan khabar. Fa inna kullam minhuma, nah maka sungguhnya masing-masing dua contoh itu afada faidatan, memberikan satu faedah pemahaman, yahsunus sukutu alaiha, yang bagus atasnya diam, tidak lagi dipertanyakan maksudnya, minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, wasami'i, dan orang yang mendengar. Kenapa? Karena sudah sempurna maksudnya, pengertiannya. Apa itu? Wahiyal ikhbaru bi qiyami Zaidin, itu informasi tentang berdirinya si Zaid. Kenapa? Fa inna sami'a, karena orang yang mendengar ucapan itu, idza sami'a zalika, apabila dia mendengar ucapan itu, la yantaziru syai'an akhara, dia tidak menunggu ucapan lain atau kata-kata lain yang mengantar untuk tidak dipahami. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yang bergantung atasnya satu kesempurnaan kalimat. Kenapa? Karena sudah dipahami maksud informasi perkataan itu. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi, dan dia bagus juga diamnya orang yang berbicara, orang yang memberikan informasi, karena sudah sempurna maksud dari perkata itu. Nah, ini selanjutnya, ini ada kata yang tidak memberikan informasi. Wa haraja bil mufidi, keluar dengan kata mufid. Al murakkabu ghairul mufidi, itu susunan kata namun tidak memberikan maksud, pemahaman. Nahu, seperti kata kita, gulamu Zaidin, anak si Zaid. Min ghairi isnadi syai'in ilahi, tanpa mensadarkan suatu kepadanya. Belum jelas maksudnya apa ini gulamu Zaidin. Kenapa? Orang bertanya, anak Zaid, kenapa dia? Tanpa ada penyebutan, misalnya gulamu Zaidun fil masjid. Nah, tidak ada kata masjid itu. Dan dengan contoh lain, wa in qama Zaidun. Nah, contoh kedua ini, jika berdiri Zaid. Nah, ini apa maksudnya apa? Apa maksudnya kata qama Zaidun itu?
Fa inna tamamal faidati, sesungguhnya akan sempurnanya pemahaman, fihi, dalam contoh itu, yatawaqqafu ala zikr jawab syarti, tergantung kepada penyebutan jawab syarat. Nah, kalau contoh seperti itu, fala yusamma kullum minal mislaini kalaman, masing-masing contoh itu tidak disebut kalam inda nuhati menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena belum sempurna ucapan itu. Tapi kalau contohnya gulamu Zaidin ini, gulamu mubtada, Zaidin mulai, kemudian datang kabarnya gulamu Zaidin fil masjidi, anak Zaid fil masjid, bisa jadi sempurna, maka disebut dengan mufid. Sama juga dengan kata wa in qama Zaidun ini, kalau disebut jawabnya, jika in qama Zaidun, jika berdiri Zaid, ajlis, aku duduk. Nah, kata ajlis ini dijawab, maka sempurnalah perkataan itu. Kalau begitu disebutlah kalam. Wa qawluhu bil wada'i, perkataan dengan kata wada. Apa maksudnya wada ini? Fassarahu ba'duhum, sebagian ulama nahwu menafsirkan kata wada itu bil qasdi, ada tujuan. Orang mengatakan perkataan itu punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, maka itu bukan disebut dengan wada. Maka oleh karena itu lanjutannya fa kharaja ghairul maqsudi, perkataan, keluarlah perkataan orang yang tidak maksud, tidak punya tujuan, kakalamin naimi, seperti ungkapan perkataan orang yang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Fala yusamma kalaman, maka ini tidak disebut dengan kalam inda nuhati menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena tidak punya tujuan dalam pengungkapan kata itu. Wa ba'duhum fasarhu bil wada'il arabi, sebagian mereka menafsirkan kata wada itu dengan tafsiran wada'il arabi, yaitu bahasa Arab. Dengan demikian faharaja kalamul ajami, maka keluarlah perkataan orang ajam, tidak termasuk disebut dengan wada. Orang yang mengatakan menggunakan kata-kata ajam tidak berbahasa Arab. Kat Turki wal Barbari, seperti bahasa Turki dan Barbar. Fala yusamma kalaman, maka ini tidak disebut dengan kalam inda nuhati menurut ulama nahwu. Nah, titik. Misalum jitama'a fihi quyudul arbatu, contoh terhimpunnya kriteria 4 kriteria itu, lafaz murakab mufid ada itu, ada contoh qoma Zaidun wa Zaidun qaimun, telah berdiri Zaid dan Zaid berdiri. Fal misalul awalu, misal yang pertama ini, fi'lun wa fa'il, adalah terdiri dari fi'il fa'il. Wasani, dan yang kedua, mubtada'un muhammadun, dan Muhammad. Wa kullum minal misalaini lafzun, masing-masing dari contoh itu, lafzun ada lafaz, murakkabun ada murakkab, mufidun ada mufid, beladi, dan pakai bahasa Arab. Kalau begitu, fahuwa kalamun, maka itu disebut dengan kalam. Wallahu a'lam bishawab.